Terkait dengan ini kan saya lihat ini sudah ada mulai proses tahapan WBK. Intinya WBK itu apa sih, Bang? WBK ini sebenarnya pencanangan ya dari Menpan kepada institusi kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi. Nah, jadi setiap kita itu menjadi wilayah bebas korupsi, menunjukkan kepada halayak bahwa kita wilayah bebas korupsi itu intinya memberikan pelayanan terbaik tanpa ada iming-iming yang memberatkan, sifat pungli, gratifikasi, suap dan sebagainya. Prinsipnya seperti itu. Intinya itu. Intinya itu ya, Bang. Mungkin tahapan-tahapan lain. Ruhnya. Oh, ruhnya itu ya, Bang. Mungkin tahapan-tahapan lain, Bang, yang di samping itu kan sebagai ruh yang kekuatannya supaya tidak terjadi ya artinya. Mungkin ada tahapan-tahapan lain mungkin dari segi penilaian. Ya, kita secara institusi menyiapkan infrastruktur pertama. Kemudian pembekalan kepada personil dalam konteks pelayanan terbaik itu tadi, selain memperbaiki integritas dari personil atau sumber daya dari manusia yang ada pada setiap instansi tadi. Nah, kalau infrastruktur salah satu contohnya pojok WBK yang dijadikan sebagai ikon atau etalase bagian dari program bahwa kita sedang OTW gitu menuju kepada kondisi WBK itu tadi. Jadi pojok itu bisa dimaknai secara harfiah, memang letaknya di pojok, dan di situ kita menjual program-program kita dengan memberikan mengiklankan program-program yang kita miliki dengan membuat wallpaper yang menggambarkan keadaan itu. Jadi masing-masing spanduk sudah berada di masing-masing pengadilan gitu ya. Itu inovasi sendiri-sendiri ya. Cuma ini bukan yang pertama dilakukan, tapi kita juga mengimitasi dari apa yang didesain oleh kementerian lembaga lain, bahwa ada pojok semacam itu, kemudian kita punya tempat, kenapa tidak kita ikuti. Jadi selain bisa digunakan sebagai pojok selfie dan latar belakangnya itu menunjukkan jargon-jargon BBK tadi. Kita lihat nih, Bang. Kalau dari pengadilan ya, beberapa tahun yang lewat sudah berjalan, pengadilan sudah banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan. Yang mana penghargaan ini cukup membuat pengadilan itu lebih cemerlang ke depannya. Nah, mungkin harapan ke depannya apa ini, Bang? Yang mudah-mudahan pelayanan yang diberikan itu memang bisa dirasakan langsung oleh pengguna jasa kantor pengadilan maupun pencari keadilan, karena institusi kita core bisnisnya itu bahwa masyarakat menaruh kepercayaan sepenuhnya, stigma-stigma negatif hilang, intinya itu. Jadi saat ini perubahan-perubahan yang dianggap masyarakat sedikit suram ya gitu ya untuk masuk ke pengadilan, agak rasa takut, sekarang jauh berubah ya. Pokoknya yang diiklankan itu, kita iklan produk apa, don't worry be happy. Kalau pengadilan itu. Oh itu ya, Bang. Iya. Jadi artinya kita bahagia saja ya. Jangan usah mikir macam-macam. Iya. Kan pers juga sebagai pendekar pena juga sudah merasakan bahwa kita sekarang terbuka, beda dengan dulu. Ya kelihatannya kan ini kan tampil beda, Bang, pengadilan. Mendapatkan riak langsung dari perubahan-perubahan yang sedang dibangun oleh pengadilan. Iya. Pers juga sebagai salah satu yang menikmati dari proses reformasi itu. Iya, reformasi birokrasi yang selama ini ya. Jadi memang saat ini kan kelihatannya tampil beda. Cuman ada perbedaan di mana fotokopi kartu VES disiapkan untuk bisa lebih dikenal, dan pulang untuk semua jajaran pengadilan juga bisa mengenal wartawan yang bisa memberitakan gitu kan. Nah, kita juga bersyukur, Bang, dengan adanya keterbukaan informasi publik itu, sehingga tidak ada cut-cut ya bagi wartawan ya. Ya intinya sepanjang sesuai prosedur silahkan, intinya begitu kan. Pokoknya pers adalah mitra kan, bukan enemy, tapi mitra, silakan, karena bagian dari negara demokrasi itu adalah keterbukaan informasi termasuk kebebasan pers, tapi bukan kebablasan pers, kebebasan pers yang berdasarkan kepada perundang-undangan dan konstitusi sesuai aturan gitu ya, kembali kepada norma. Mungkin sedikit, Bang, ada harapannya, Bang, kepada masyarakat secara umum, Bang, yang mana pada intinya masyarakat ini kan saat ini masih menggunakan sistem
online ya, sistem daring ya sidangnya gitu. Ya kalau sistem daring yang lebih ditekankan itu pidana, karena memang kondisi pandemik ada persoalan dalam mobilisasi terdakwa. Lain daripada itu sebenarnya pengadilan prepare untuk melakukan sidang seperti biasa kan, tetapi masalah pandemi ini kan masalah serius, jadi kita harus pikirkan matang-matang untuk kembali pada keadaan awal. Jadi sementara seperti ini. Kalau perdata sih berjalan seperti biasa sebelum era pandemik. Adapun pembaruan atau modernisasi itu sesuatu yang terpisah dari pandemi. Selain adanya sidang elektronik itu memang pembaharuan dari Mahkamah Agung yang sudah lebih dahulu digaungkan sebelum adanya pandemi COVID-19. Saat ini belum dicabut lagi itu Bang, karena situasi juga masih tidak menentu Ya, ya. masih seperti itu, sidang pidana masih sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung yang terakhir atau Perma, lupa kami itu normanya itu, intinya masih